Ini adalah Bapak Ibu yang hadir di sini adalah korban penipuan dari kepengurusan bagian yang lalu, Pak. Artinya apa? Negara harus mengganti kerugian, negara harus mencari solusi apabila memang tidak digunakan, Pak. Ya, Pak Charles, terima kasih Pak Yahya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan. Saya ingin sebelumnya membahas tujuan utama dari program ini apa? Apa tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar 2 tahun yang lalu? Tujuan utama dari program MBG adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya dalam kondisi gizi buruk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sejak awal saya sebetulnya sudah melihat desain dari program ini sudah bermasalah. Belum lagi tata kelola yang kita lihat sangat-sangat amburadul, yang terbukti ketika 3 pimpinan BGN ditangkap oleh kejaksaan, terbukti terjadi berbagai permasalahan penyelewengan, termasuk jual beli titik dan lain sebagainya. Ya. Saya ingin mengajak kita semua di sini untuk sebentar dengan kepala dingin kita berhitung secara rasional bahwa hari ini menurut data yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sudah ada 27.800 dapur yang beroperasi. Ya. Di luar itu ada 13.000 dapur yang sudah dibangun, sedang membangun, dan menunggu untuk bisa masuk ke dalam ekosistem program MBG. Ya. Kalau dijumlahkan ini sudah lebih dari 40.000 dapur. Kalau masing-masing dapur memiliki kapasitas 3.000 penerima manfaat, maka total jumlah penerima manfaat lebih dari 120 juta, Bapak Ibu. Siapa yang mau dikasih makan, Pak? 120 juta. Artinya ini kan ada kesalahan tata kelola, ada kesalahan penentuan titik oleh teman-teman di BGN di periode yang lalu, asal-asalan, Pak. Maka dari itu kan ada kecurigaan, bahkan dibuktikan ada jual beli titik dan lain sebagainya. Kalau kita kembali ke tujuan awal tadi, siapa yang harus diberikan makan? Kan bukan 82 juta anak Indonesia, tetapi memang harus terfokus. Yang membutuhkan jumlahnya berapa saya belum tahu, tergantung pemerintah nanti memutuskan berapa. Nah, dalam kondisi ini saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya juga bersimpati dengan kondisi yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Saya harus katakan saya setuju dengan Bapak yang tadi sampaikan. Ini adalah Bapak Ibu yang hadir di sini adalah korban penipuan dari kepengurusan bagian yang lalu, Pak. Negara, ya, karena keputusan dari lembaga pemerintah mewakili negara, ya. Oleh karena itu, saya juga berkomitmen sebetulnya di sini. Saya akan meminta kepada BGN untuk mencarikan solusi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Tidak boleh rakyat dirugikan, Pak. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan melanjutkan program ini dengan seperti ini. Kembali lagi, Pak, kita dengan kepala dingin, dengan rasional berpikir, 120 juta penerima manfaat, itu siapa yang mau dikasih makan, Pak? Kalau ada, apakah negara mampu memberikan makan untuk 120 juta anak, orang? Nah, tunggu sebentar. Apakah mampu negara memberikan makan, punya anggaran untuk itu? Tadi saya lihat ya, di sini ada asisten satu dari mana, Pak? Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bapak pasti tahu, Bapak juga pasti tahu kan, pemerintah daerah, termasuk di wilayah Bapak, kesulitan nggak fiskalnya hari ini? Kesulitan kan? Seluruh pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, keluhannya sama, Pak. Kesulitan fiskal, tidak bisa memberikan pelayanan, bahkan P3K juga terancam untuk dirumahkan, Pak. Semuanya sedang melakukan efisiensi. Jadi kita juga tidak mungkin memaksakan bahwa ini dijalankan seperti semula, Pak. Ini pemikiran rasional. Tetapi saya berkomitmen bahwa ibu-ibu tidak boleh dirugikan. Artinya apa? Negara harus mengganti kerugian, negara harus mencari solusi apabila memang
tidak digunakan, Pak. Ganti kerugian, berikan kompensasi. Ya, kalau tidak diberikan kompensasi, saya ditunda, Pak. Saya ditunda, Pak. Gugat negara. Gugat investasi, karena prinsip utamanya adalah negara tidak merugikan rakyat. Dan bahwa ini adalah ya, dan sudah tepat untuk mengadu kepada kami di sini. Jadi komitmen dari kami seperti itu. Saya juga punya komitmen yang sama. Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi tidak boleh juga kita paksakan program ini sesuai dengan desain seperti ini. Karena tidak hanya program BG, Pak. Kesehatan juga membutuhkan anggaran, Pak. Atau tidak di setiap daerah juga butuh digaji, Pak. Tapi sekali lagi rakyat tidak boleh dirugikan. Terima kasih.